Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta masih memanjangkan usia kita hingga berada di bulan Sya'ban ini, yaitu bulan persiapan sebelum datangnya bulan yang sangat agung, yaitu Ramadan. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau, dan termasuk kita semua. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah waktu untuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah waktu menyiapkan diri, karena Ramadan adalah bulan yang tidak cukup hanya disambut dengan kegembiraan, tetapi harus disambut dengan kesiapan iman, amal soleh, dan niat. Sebab tidak setiap orang yang bertemu Ramadan otomatis menjadi orang yang sukses. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ada orang yang mendapati Ramadan namun keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah SWT, tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, ini termasuk orang yang merugi. Di sana ada beberapa orang yang dia mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita bukan hanya apakah kita akan bertemu Ramadan, tetapi apakah kita akan sukses di bulan Ramadan. Kesuksesan di bulan Ramadan tidak diukur dari banyaknya aktivitas semata, tetapi dari sejauh mana Ramadan mengubah diri kita. Apakah dosa-dosa kita diampuni, iman bertambah, ibadah meningkat, dan hati semakin dekat kepada Allah SWT. Para sahabat dan ulama salaf memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak menunggu Ramadan datang baru berbenah, tetapi jauh-jauh hari mereka memulai persiapan sejak bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab. Mereka sudah persiapan bulan Sya'ban, mereka sudah persiapan. Para salafun as-salih dengan apa? Dengan taubat, dengan doa, kemudian latihan beribadah, meluruskan niat, dan membekali dengan ilmu. Karena mereka tahu Ramadan adalah ladang amal yang singkat. Ramadan adalah hari-hari yang singkat namun sangat menentukan. Menentukan di mana? Yaitu menentukan di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Maka pada kesempatan kajian ini, insya Allah kita tidak hanya berbicara tentang Ramadan secara umum, tetapi akan membahas langkah-langkah praktis, tips-tips agar Ramadan
benar-benar menjadi bulan kesuksesan bagi kita. Kita akan mengkaji tips-tips penting yang perlu dipersiapkan sejak sekarang agar ketika Ramadan tiba kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan merugi, tetapi termasuk hamba-hambanya yang beruntung dan diterima amalnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tips untuk menyambut bulan Ramadan adalah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia biasa. Yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa dan kita akui itu. Dan kita tidak perlu sombong diri dan gengsi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah atau berdosa adalah orang yang bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hambaku, kalian berbuat dosa di pagi hari dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, tetapi aku mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam lanjutannya, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan sunnatullah ya, manusia pasti berbuat dosa. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau lam tudnibu," seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan membinasakan kalian, Allah akan menghilangkan kalian di muka bumi ini. Tsumma jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfirullaha fayaghfir lahum. Kemudian ya, jika kalian tidak berdosa, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum itu berbuat dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni mereka. Jadi hikmahnya manusia berdosa agar mereka bertobat kembali kepada Allah. Nah, taubat ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, yang sering bertaubat. Taubatnya tidak setahun sekali atau tidak seminggu sekali, terus menerus, yaitu setiap hari, karena setiap hari kita berdosa. Ya, maka bertaubat atas segala dosa adalah hal yang penting yang wajib dilakukan dalam menyambut Ramadan. Bagaimana cara bertaubat? Yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita menangis di hadapan Allah SWT, meminta agar segala dosa kita ditutupi dan diampuni olehnya. Dan perlu kita sadari, jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, bahwa dosa-dosa yang kita perbuat itu hakikatnya memberatkan kita, yaitu dosa-dosa kita adalah beban yang memberatkan langkah kaki kita untuk beramal, untuk beribadah. Allah SWT berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Di surat Al-Insyirah ini Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melampahkan dadamu wahai Muhammad? Melampahkan dadamu wahai Muhammad untukmu. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Perhatikan ayat ini baik-baik jamaah rahimakumullah. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dosa
yang Nabi SAW perbuat itu memberatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu dosa yang beliau perbuat itu sedikit, dan itu pun telah diampuni oleh Allah SWT. Dosa yang diperbuat Nabi Muhammad SAW itu hanya sedikit, dan itu pun telah diampuni oleh Allah SWT. Lantas bagaimana dengan kita yang dosanya terus-menerus bertumpuk-tumpuk? Ya, siang malam kita berbuat dosa, tapi kita jarang bertaubat kepada Allah, kita jarang beristighfar kepada Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW senantiasa bertaubat dan beristighfar setiap hari. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya, karena aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, bertaubat sehari 100 kali. Ya. Jadi dosa-dosa itu yang memberatkan untuk ibadah. Dosa itu yang membuat kita susah untuk sholat malam. Dosa itu membuat seorang susah untuk sholat sunnah atau yang lainnya. Padahal kita mampu itu sholat sunnah, tapi karena dosa-dosa yang telah kita perbuat membuat kita berat untuk melakukan amal soleh. Jadi dosa memberatkan langkah kaki kita, memberatkan punggung kita. Maka solusinya adalah kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, bertaubat, mengakui segala dosa. Kita taubati dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kalau dosa besar, kita bertaubat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu syarat-syaratnya diantaranya adalah meninggalkan dosa itu, kemudian menyesal telah melakukan dosa itu, kemudian berazam untuk tidak kembali melakukan dosa itu, berazam untuk tidak mengulanginya, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, dengan hak manusia, maka kita kembalikan hak manusia tersebut, kita minta maaf. Oleh karena itulah, bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan adalah hal yang harus kita lakukan agar ketika memasuki Ramadan kita dalam keadaan ringan, tanpa beban dosa, diberi kemudahan dan semangat oleh Allah dalam beribadah. Kemudian tips yang kedua, jamaah rahimakumullah, di antara cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah intisari dari ibadah. Berdoa menunjukkan bahwasannya seorang itu sangat butuh kepada Allah SWT, menunjukkan hamba itu lemah di hadapan Allah. Lalu doa apakah yang selayaknya kita ucapkan dalam rangka mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan? Ada beberapa doa, yaitu diantaranya yang sering kita dengar, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dahulu para salaf, mereka berdoa ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah berdoa. Dahulu para ulama salaf berdoa meminta dipertemukan di bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amal mereka diterima. Kemudian yang kedua, doa yang hendaknya kita panjatkan, yaitu adalah doa minta kekuatan dan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang dipertemukan dengan bulan tersebut,
akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak ibadah. Oleh karenanya, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan ini doa diucapkan sebelum beliau salam, yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu, beribadah kepadamu dengan baik. Jadi kita minta tolong kepada Allah SWT yang membuat kita bisa beribadah, yang membuat kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, itu Allah SWT, bukan karena kemampuan kita. Lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka terlelap dalam tidurnya, mereka tidak bisa bangun untuk sholat subuh, dan Allah memilih kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Ini semua kenikmatan dari Allah SWT. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah SWT. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah, meminta kekuatan. Kita ini hamba yang lemah, kita butuh kepada Allah SWT. Jadi yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah adalah karena Allah memudahkan kita. Kemudian yang ketiga, berdoa meminta amal ibadah kita diterima dan diberi pahala oleh Allah SWT. Sebab tidak ada jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Siapa yang tahu ibadah kita diterima? Tidak ada yang tahu. Makanya kita dalam ibadah itu menghadirkan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut kalau ibadah kita tidak diterima, dan rasa harap, berharap agar ibadah kita diterima. Dua perasaan ini harus kita hadirkan dalam ibadah, yaitu harap dan takut. Berharap ibadah kita diterima oleh Allah, dan takut apabila amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan rasa harap, rasa takut, dan cinta ini merupakan rukun ibadah. Tidak boleh kita meninggalkan tiga rukun ibadah ini, yaitu cinta kepada Allah, kemudian rasa takut, dan rasa harap. Ini semuanya adalah rukun ibadah yang semestinya kita hadirkan dalam setiap ibadah kita. Kemudian tips yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu untuk menyambut bulan Ramadan adalah melatih diri untuk beribadah mulai dari sekarang. Melatih diri untuk banyak beribadah. Sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita sudah mulai melatih diri untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan, agar supaya ketika masuk Ramadan kita sudah terbiasa beramal soleh. Ibarat seseorang yang akan mengikuti sebuah perlombaan, ya, misalkan lomba lari, maka dia butuh persiapan, butuh untuk melakukan latihan dan pemanasan terlebih dahulu, ya, agar ketika waktu perlombaan itu tiba, dia sudah dalam kondisi sangat siap. Maka demikian pula dengan Ramadan yang merupakan waktu untuk berlomba-lomba untuk beramal soleh, ya. Jadi perlu persiapan, perlu membiasakan diri mulai dari sekarang. Seperti bangun sebelum subuh, kemudian mulai membiasakan membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah SWT, zikir pagi dan sore jangan tinggalkan. Intinya kita persiapkan diri Ramadan dengan melatih ibadah dari sekarang. Yang paling penting adalah sholat. Kita perbaiki sholat kita, karena sholat merupakan, ya, amalan yang bisa mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat kita perbaiki, dimulai dari, ya, jamaahnya. Bagi laki-laki wajib ke masjid, kemudian khusyuk dalam sholat,
Jangan sampai sholat itu hanya sekedar gerakan saja, tapi tidak menghadirkan hati. Maka kita perlu memperbaiki diri sebelum bulan Ramadan, terutama masalah sholat kita perbaiki. Kemudian ya, di antara persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan lain lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Artinya beliau sudah mulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk puasa Ramadan. Jadi puasa Sya'ban itu, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, itu ibarat seperti latihan atau pemanasan untuk puasa Ramadan, agar supaya saat memasuki bulan Ramadan tidak merasa berat dan kesulitan. Kemudian ya, demikian pula dengan para ulama salaf, disebutkan bahwa apabila mereka masuk bulan Sya'ban, maka mereka sudah mulai fokus banyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dimulai dari sekarang. Makanya sebagian dari mereka mengatakan Syahrul Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, karena mereka sudah mulai sering membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Bahkan ada di antara mereka yaitu Amr bin Qais, apabila masuk bulan Sya'ban maka beliau sudah mulai menutup toko-toko mereka, yaitu menutup tempat mereka berjualan. Fokus dengan apa? Agar fokus dengan Al-Quran. Ya, jadi salah satu cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan persiapan beramal. Kita perbaiki sholat kita, kemudian kita mulai banyak puasa sunnah, ya, puasa sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran mulai dari sekarang. Kemudian di antara tips yang keempat untuk menyambut bulan Ramadan adalah meluruskan niat dan menumbuhkan tekad bulat, yaitu menumbuhkan tekad yang sangat kuat. Salah satu wasiat berharga dari Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya dan untuk kita semua juga, beliau berkata, Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Wahai anakku, niatkanlah kebaikan, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar berniat yang baik, karena niat yang baik merupakan sumber semua kebaikan. Jadi kita sebelum datang bulan Ramadan hanya meluruskan niat dari sekarang, ya, kita niat dan kita mengumpulkan tekad untuk beramal di bulan Ramadan mulai dari sekarang. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan kita sudah meluruskan niat dari sekarang dan menumbuhkan tekad yang kuat. Seseorang yang telah meluruskan niatnya sejak awal pasti akan senang dan berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, karena niat adalah motor penggerak dalam beribadah. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, niat bagi amal ibarat seperti nyawa bagi badan. Ya, jadi kalau amal tanpa niat itu seperti badan tanpa nyawa. Hendaknya kita menghadirkan niat dari sekarang, ya, dan ketika masuk bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan siap. Kemudian di antara faedah meniatkan, ya, berniat mulai dari sekarang, yaitu meluruskan niat dan menumbuhkan tekad, adalah
faedahnya amal yang kecil itu bisa menjadi besar pahalanya disebabkan niat. Sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil itu juga karena niat. Ya, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil itu juga karena niat. Ya, seperti ya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang masuk surga karena menyingkirkan gangguan di jalan. Mungkin kita melihatnya remeh, menyingkirkan gangguan di jalan, mungkin kita melihatnya itu amalan yang remeh, tapi membuat seorang ya masuk dalam surga. Ya, disebabkan karena apa? Karena niat tadi. Demikian pula ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Dahulu ya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini ya contoh niat itu bisa memberikan pahala yang besar, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, ini contoh-contoh ya amalan kecil yang dianggap remeh manusia, namun ganjarannya besar di hadapan Allah SWT karena disebabkan niat. Sebaliknya, ada amalan yang besar itu bisa menjadi kecil atau tidak diterima, bahkan itu disebabkan karena niat. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar hadis tentang 3 pahlawan ya, 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama kali diadili dan dimasukkan ke dalam neraka, itu mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seorang alim, seorang ustadz yang dia belajar agama dan mendakwahkannya, atau orang yang membaca Al-Quran, ya orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang sedekah. Ya, namun semuanya tiga-tiganya ini dimasukkan ke dalam api neraka karena apa? Salah niat. Karena salah niat. Amalan yang besar yang dilakukan tadi yaitu berjihad, mengajarkan agama dan bersedekah itu menjadi tidak bernilai, dan bahkan 3 manusia ini adalah pertama yang diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka karena niat yang rusak. Maka kita memohon kepada Allah SWT untuk memperbaiki niat kita, ya, memperbaiki hati kita agar amal kita diterima. Jadi amal diterima itu sebabnya karena niat. Ya, jadi pentingnya menata hati kita, pentingnya kita menata niat sebelum memasuki bulan Ramadan, supaya ketika bulan itu tiba kita sudah berada di atas niat yang lurus dan berada di tekad yang kuat. Ya. Kemudian di antara tips yang kelima untuk menyambut bulan Ramadan adalah membekali diri kita dengan ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan puasa, ilmu berkaitan dengan Ramadan, ya. Kita bekali diri kita dengan ilmu. Jadi ilmu agama merupakan sumber kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT kepada nabinya adalah tentang ilmu, sebagai simbol bahwa agama ini dibangun di atas ilmu. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan judul bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka sangat penting bagi setiap muslim, bagi seorang muslim dan muslimah mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan puasa, ya, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan, ya. Apa yang perlu dipelajari? Ya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, seperti keutamaan ibadah di bulan Ramadan,
ya keutamaan beribadah di bulan Ramadan, karena hal itu akan menjadikan kita semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka bagaimana kita akan senang dan bahagia dengan Ramadan kalau kita tidak mengenal Ramadan dengan baik? Maka salah satu untuk agar Ramadan itu berkesan, agar kita semangat di bulan Ramadan, hendaknya kita mengenal bulan Ramadan dengan baik, yaitu dengan berilmu, dengan mengilmui tentang bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa yang dipelajari untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu mempelajari hukum-hukum fikihnya, supaya kita beribadah kepada Allah di bulan tersebut betul-betul di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena beribadah tidak hanya butuh modal semangat saja, ya, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Karena kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka khawatir hanya semangat saja tapi tanpa ilmu, sehingga seorang tersesat dalam ibadahnya atau mengamalkan amalan-amalan yang justru ya itu tidak dicontohkan. Contohnya, ya, banyak orang yang telah berpuasa bertahun-tahun lamanya, akan tapi masih di atas kesalahan, masih di atas kemungkaran. Kenapa? Tidak mau belajar ilmu agama. Contohnya, banyak masyarakat yang bertahun-tahun berpuasa dengan anggapan menelan ludah itu membatalkan puasa. Menelan ludah itu membatalkan puasa. Nah, ini merupakan ya kesalahan, ya. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara kebiasaan masyarakat sampai sekarang, ya, yaitu menganggap akhir batas waktu sahur itu adalah imsak. Padahal jarak antara imsak dengan adzan subuh itu masih lama, masih bisa makan itu, Pak. Ya, kemudian masih melafadzkan niat, ya, dan seterusnya. Ini karena mereka tidak belajar ilmu agama. Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang tersebar di masyarakat kita. Maka bagi kita hendaknya kita berilmu sebelum beramal, mempelajari, ya, masih ada waktu untuk belajar tentang fikih-fikih puasa, mempelajari tentang keutamaan Ramadan dan yang lainnya, agar kita di bulan Ramadan sudah dalam keadaan siap berilmu dan kita beramal di bulan Ramadan. Kemudian di antara tips yang keenam untuk menyambut bulan Ramadan, bahwasanya mengingat keutamaan bulan Ramadan, ya. Di antara tips untuk menyambut bulan Ramadan, kita mengingat keutamaan Ramadan. Ketika kita mengetahui keutamaan dari sesuatu, maka kita akan bersemangat. Seorang yang mengetahui berharganya emas, maka pasti dia akan bersemangat untuk menjaga dan menyimpannya di tempat yang paling aman. Ya, berbeda halnya dengan seorang yang tidak mengetahui berharganya emas. Pasti dia tidak memperdulikan, bahkan dia bisa jadi ia akan membuangnya. Mungkin anak kecil, ya, dikasih emas, ya, anak kecil dikasih emas, ya nggak tahu, mungkin itu dianggap bukan sesuatu yang berharga, ya, karena tidak tahu. Anak kecil tidak mengerti betapa berharganya emas atau uang, mungkin dia akan membuangnya, ya. Maka kata seorang ulama, mereka mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui pahala amalan-amalan, maka akan berat baginya dalam setiap keadaan. Ya. Jadi penting untuk mengingat keutamaan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan, ya, adalah bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran.
Dan ketika kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, ya, kita akan berusaha untuk sibuk dengan Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah dan para sahabat atau para ulama, mereka meninggalkan kajian, ya, dan fokus untuk Al-Quran. Seperti Imam Malik menutup kajian hadisnya demi sibuk untuk Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan dibukanya pintu surga. Bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para setan yang durhaka. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kemudian bulan dilipat gandakan pahala. Dan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dengan kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, kita akan bersemangat dalam beribadah di dalamnya. Kemudian di antara tips untuk menyambut bulan Ramadan, tips sukses di bulan Ramadan adalah selalu mengingat kematian dan akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini itu nggak lama, Pak. Paling 60 atau 70 tahun, maksimal 100 tahun. Nggak mungkin, ya 100 tahun ya paling maksimal itu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati itu, melewati umur itu, 67 tahun, 60 atau 70 tahun. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini nggak lama. Kalau kita bandingkan dengan akhirat yang lama, satu hari itu sekitar 50.000 tahun. Maka nggak sebanding dengan akhirat yang lama. Kita di dunia ini paling 60, ya. Satu hari itu kita pakai 8 jam untuk tidur. Jadi kalau misalkan kita umurnya 60 tahun, itu 20 tahun itu hanya untuk tidur. 20 tahun untuk tidur. Kemudian sisanya untuk kerja. Terus ibadahnya berapa menit? Makanya ketika bulan Ramadan kita fokus untuk memperbanyak pahala. Untuk apa? Untuk bekal setelah kehidupan ya di alam kubur. Kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari yang panjang setelah kematian. Ya, jadi di antara cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah selalu mengingat kematian dan akhirat. Bisa jadi ya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi. Kita lihat saudara-saudara kita, mungkin ada yang sudah mendahului kita. Ya. Jadi selalu mengingat kematian dan akhirat akan menumbuhkan semangat beramal. Selalu mengingat kematian dan akhirat akan menumbuhkan semangat untuk beramal. Kemudian di antara tips yang ke-8 ya dalam menyambut bulan Ramadan itu menggunakan skala prioritas dalam ibadah. Jadi ibadah itu sangat banyak, Bapak-bapak. Mustahil kita melakukan semuanya. Ya, ibadah itu sangat banyak. Mustahil untuk melakukan semuanya karena ibadah itu sangat luas cakupannya. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik amalan zahir maupun amalan batin. Maka seorang yang cerdas adalah seorang yang mampu menggunakan skala prioritas, mendahulukan amalan-amalan yang patut didahulukan dan amalan-amalan inti. Para ulama mengatakan bahwa setidaknya ada 5 amalan yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan.
Yang pertama adalah puasa. Puasa ini pahalanya sangat besar. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah SWT, puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain itu ada pahalanya. Misalkan kalau membaca Al-Quran, setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Ya, setiap huruf. Kalau puasa tidak, Bapak. Puasa itu tidak terbatas, tidak terhitung pahalanya. Tergantung dia mengisi puasa itu dengan apa. Kemudian membaca Al-Quran, di antara yang kita prioritaskan untuk ya, dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Kalau perlu satu bulan itu khatam 1 kali. Ya, berarti kalau 1 bulan khatam 1 kali berarti 1 hari 1 juz. Ya. Kemudian sedekah ini kita prioritaskan dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di luar bulan Ramadan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Beliau beliau bersedekah ya lebih dermawan lagi seperti angin yang mengalir. Artinya beliau banyak bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan yang kita prioritaskan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih jangan ditinggalkan. Dan kita sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Karena barang siapa yang mengikuti sholat tarawih bersama imam, maka dia ditulis seperti sholat semalam suntuk. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih ya, maka dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, iman bahwasanya itu diperintahkan oleh Allah ya, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sholat tarawih jangan ditinggalkan. Kemudian banyak berdoa. Ya, banyak berdoa terutama saat puasa. Puasa itu ya, orang yang berpuasa doanya tidak ditolak. Da'watus shaim la turad. Ya, kita banyak berdoa saat berpuasa. Itu ya, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, sholat tarawih, dan banyak berdoa. Kemudian ya, di antara tips yang ke-9 untuk menyambut bulan Ramadan yaitu memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Amalan hati ini penting jamaah. Jadi amalan itu tidak hanya yang tampak saja, tidak hanya sholat ya. Kita harus juga memperhatikan amalan hati, karena hati itu, apabila hati itu baik, maka seluruh amalan yang lain akan baik. Dan apabila hati itu rusak, maka akan rusak pula seluruh amalan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad menjadi baik pula. Dan apabila ia rusak, yaitu hati itu rusak, maka seluruh jasadnya rusak juga. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi sumber kebaikan dan keburukan amal ya itu bergantung pada hati. Maka perbaiki hati kita ya, fokus pada amalan hati, yaitu perbaiki hati kita dari yang segala yang mengotori hati seperti sum'ah, ujub, ya, riya, itu semua mengotori hati. Ya. Dan kalau hati kita kotor, kita sulit untuk beribadah. Ya, hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuhnya itu prajuritnya. Ya, kalau rajanya itu baik, maka anggotanya, prajuritnya akan baik. Sebaliknya, jika rajanya rusak, maka prajuritnya rusak.
Ya, di antara ini pentingnya amalan hati ya. Termasuk dosa yang menghalangi ampunan Allah dalam waktu yang mulia adalah kebencian seorang muslim terhadap saudaranya karena hawa nafsu. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kalau Ramadan dibuka setiap hari, Pak. Tapi ini kita bacakan hadis ini. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka diampuni bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan kepadanya, andiru hadaini hatta yasaliha. Tangguhkanlah dua orang ini hingga ia kembali berdamai. Keduanya berdamai. Artinya kalau kita masih bermusuhan dengan saudara kita, kalau kita masih bermusuhan dengan teman kita atau bahkan dengan orang tua kita, naudzubillah ya. Ada yang sampai bermusuhan dengan orang tuanya. Ada yang nggak menyapa 1 tahun, 2 tahun, dan anak melihat sendiri. Ya, maka orang yang bermusuhan maka dia diharamkan dari ampunan Allah SWT, tidak diampuni. Maka sebelum datang bulan Ramadan kita hendaknya ya berdamai, minta maaf, turunkan ego kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Ya, jangan diam-diaman atau jangan ya tidak menyapa dalam waktu yang lama. Ya, perhatikan hadis ini ya. Jadi orang yang bermusuhan dengan saudaranya tanpa hak karena hawa nafsu ya, itu dia ditangguhkan ampunannya. Dia diharamkan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Maka sebaik-baik amalan adalah engkau membersihkan hatimu dari segala penyakit hati berupa kebencian kepada para sahabat, para ulama, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Makanya Allah menganjurkan kepada kita doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap saudara-saudara yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Kemudian yang terakhir, tips yang 10 sebelum kita tutup, di antara cara menyambut bulan Ramadan, tips sukses untuk menyambut bulan Ramadan yaitu menjauhi perusak-perusak puasa, menjauhi hal-hal yang merusak puasa. Ya, di antaranya ya ghibah, ucapan kotor, kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yaitu seperti scroll yang tidak bermanfaat. Kalau bisa Bapak Ibu, ya kita nonaktifkan sosmed kita, akun sosmed kita ya. Karena akun sosmed ini yang melalaikan kita dari beribadah. Kita nonaktifkan Instagram, Facebook, kita fokus untuk ibadah. Jadi ada beberapa amalan yang bisa merusak pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan seluruhnya. Seperti ya menghibah, namimah, mengucapkan hal kotor, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti nonton TV, kemudian scroll yang tidak bermanfaat ya. Itu semuanya bisa menghilangkan pahala puasa, merusak pahala puasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.